Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya Salmadita Ayu, lalu ada Adam Fiansyah, kemudian ada Mahadika Kirana, lalu ada Muhammad Rivaldi Nur Alif, selanjutnya ada Muhammad Farhan Fadilah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru berbasis website SMK Infokom Bogor. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode penelitian. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratningsi MMSI yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekunin ini. Pada makalah ini kami akan membahas tentang sistem informasi penerimaan siswa baru di SMK Infokom Bogor. Kami menyadari bahwa tugas yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 Project Charter, yang dimana ada latar belakang. Proses penerimaan siswa adalah langkah pertama yang dilakukan untuk mengenyam pendidikan. Saat ini belum banyak sekolah di Indonesia menyelenggarakan penerimaan siswa baru atau PSB secara online. Dengan manfaat dan kemudahan yang ada, sudah seharusnya sistem ini dikembangkan oleh tiap-tiap sekolah. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti teknologi internet dan web yang mampu mendukung proses input dan output data secara akurat dan cepat. Khususnya dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru atau PSB, website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui alur koneksi internet. SMK Infokom Bogor merupakan sebuah sekolah swasta yang ada di Kota Bogor. Sekolah yang terdiri sejak tahun 2005 ini memiliki jumlah siswa mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sekolah ini melakukan kegiatan penerimaan siswa baru tiap tahunnya berdasarkan hasil informasi dari pihak sekolah. Dalam proses penerimaan siswa baru sudah dilakukan secara online. Dalam proses pendaftaran, yaitu membuka website SMK Infokom terlebih dahulu, di mana calon siswa mengisi data diri yang lengkap serta dilengkapi dengan syarat tertentu yang berlaku pada saat pendaftaran seperti KTP orang tua, surat akte kelahiran, surat kelulusan, surat berkelakuan baik, dan pas foto. Setelah formulir pendaftaran telah diisi, calon siswa dapat melakukan pembayaran yang akan menampilkan nomor pendaftaran dan nomor pembayaran serta adanya bukti pembayaran bila selesai melakukan pembayaran. Berdasarkan permasalahan yang kita temukan di sistem ini, yaitu sistem akan mengalami overload jika server kelebihan muatan. Dalam artian, banyak user yang mengakses sistem ini yang akan menyebabkan website menjadi error untuk para user. Maka dari itu, kami ingin membangun sebuah sistem yang mempermudah calon siswa dalam melakukan pendaftaran di dalam penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru berbasis website SMK Infokom Bogor. Deskripsi service. Sistem yang akan kami buat adalah sistem pendaftaran siswa baru di SMK Infokom dengan menggunakan platform website. Sistem ini menggunakan penyimpanan database untuk menyimpan data siswa. Sistem ini dibuat untuk memudahkan para calon siswa untuk mendaftar di SMK Infokom Bogor. Perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama, analisa desain sistem, yaitu menggambarkan suatu sistem yang ingin dibuat. Yang kedua, user interface design, yaitu membuat tampilan desain untuk sistem sesuai kebutuhan. Lalu ada pembuatan sistem, yaitu merubah user interface menjadi kode program dan aplikasi. Lalu pengujian sistem, yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Lalu ada pengamanan sistem, bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada implementasi, yaitu penerapan secara langsung aplikasi kepada pengguna nyata.
Lalu ada pemeliharaan sistem, yaitu bertujuan untuk memelihara dan menjaga sistem agar tetap optimal dan berjalan dengan baik secara berkala. Perencanaan aktivitas secara global. Analisa desain sistem, jumlah hari 30 hari dengan biaya 35 juta. Yang kedua, user interface design dengan jumlah hari 20 hari dengan biaya 15 juta. Lalu ada pembuatan sistem dengan jumlah hari 20 juta dengan biaya 25 juta. Lalu ada pengujian sistem dengan jumlah hari 7 hari dengan biaya 5 juta. Lalu ada pengamanan sistem dengan jumlah hari 2 hari dengan biaya 2 juta. Lalu ada implementasi dengan jumlah hari 7 hari dengan biaya 5 juta. Lalu ada pemeliharaan sistem dengan jumlah hari 1 hari dengan biaya 5 juta. Lalu ada biaya tak terduga, tidak diketahui kami berapa hari, tetapi dengan biaya 3 juta, total 87 hari dengan biaya 95 juta. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif, hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan software adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Metode yang digunakan oleh kami adalah metode waterfall, yaitu merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Berikut tahapan metode waterfall sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan software. Tahap ini adalah tahap pengumpulan kebutuhan termasuk dokumen dan interface untuk menganalisis atau menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan user guna menentukan solusi software yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. Lalu ada desain. Pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Pada tahap ini, kami merancang desain dan pembuatan program dengan UML atau Unified Modeling Language. Yang digunakan yaitu activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan development diagram. Dan untuk desain database, kami menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram, serta LRS yaitu Logical Record Structure. Lalu ada kode program atau kode generation. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah kami buat pada tahap desain. Lalu ada pengujian atau testing. Pengujian kami ini fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan black box testing, yang dimana metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa mengintip ke dalam struktur internal atau cara kerjanya. Metode pengujian ini dapat diterapkan secara virtual untuk tiap tingkat pengujian perangkat lunak, unit, integrasi, sistem, dan penerimaan. Pendukung atau pemeliharaan atau support. Mendefinisikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang sedang dibuat dalam mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem bersangkutan terkait dengan hardware dan software. Hardware yang digunakan yaitu spesifikasi operating system Windows 10 Pro 64-bit, prosesor Intel Core i3 dengan RAM 4GB. Teknik pengumpulan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau Skype. Lalu ada bab 2, landasan teori akan dibacakan oleh Muhammad Farhan Fadilah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Konsep dasar sistem informasi. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem dalam kamus Webster New College Dictionary menyatakan bahwa kata syn dan histanai berasal dari bahasa Yunani. Artinya menempatkan bersama, sehingga menurut Arifin Rahman bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat atau collection of opinions, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain. Yang kedua, ada pengertian informasi. Informasi yakni segala bentuk pengetahuan yang terekam. Ini artinya informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media, baik cetak maupun mencetak. Media cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan laporan penelitian. Lalu ada konsep dasar sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari informasi tentang orang, tempat, dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupinya. Lalu ada sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Pengertian website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Lalu pengertian penerimaan siswa baru. Proses penerimaan siswa adalah langkah pertama yang dilakukan untuk menganyam pendidikan. Selanjutnya, bab 3, Project Report akan dijelaskan kepada Muhammad Rifaldi Nur Alip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi Nur Alip. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Bagian saya yaitu bab 3, Project Report. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Berdasarkan Akte Pendirian Nomor 137 dari Akte Notaris Rina Sari Dwi Juli SH, pada tanggal 10 Juni 2010, Yayasan Telekomunikasi Nasional didirikan dengan nama Yayasan Telekomunikasi Nasional oleh para pendirinya, yaitu Insinyur Gun Gunawan, MSI, Insinyur Aan Chandra, terus Wike Erwina, MSI. Setelah itu ada Mulyati Effendi, MS, terus Dr. Murfiah, MS, setelah itu Dedi Kusdinar, SH, MM, dengan modal awal sebesar harta kekayaan yayasan 70 juta. Berikut harta benda yang tidak bergerak berupa gedung atau bangunan sekolah yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 78 Bogor, dan kendaraan roda 2 atau motor serta kendaraan roda 4 atau mobil. Di awal berdirinya Yayasan Telekomunikasi Nasional atau disingkat YATELNAS, yang pertama kali dirintis adalah pembangunan lembaga pendidikan serta perguruan tinggi atau Akademi Telekomunikasi Nasional yang beroperasi sejak tahun 2003 hingga tahun 2004. Lalu kemudian lembaga perguruan tinggi Akademi Telekomunikasi Nasional tersebut dipindahkan ke pengurusannya kepada Yayasan Ganesha Bandung yang saat ini menempati lokasi di Jalan Merdeka nomor 78 Bogor. Selanjutnya ada struktur organisasi dan fungsi. Seperti dilihat di gambar ini, yang di atas ada kepala yayasan, terus di bawahnya ada kepala sekolah SMK Infokom Bogor, di kiri ada tata usaha, dan di kanan ada bendara. Dan fungsinya kepala yayasan memiliki tugas untuk menerima laporan setiap akhir gelombang pendaftaran siswa, bertanggung jawab dalam menyusun dan mengkoordinir program-program yayasan yang berkaitan dengan masalah sosial. Setelah itu ada kepala sekolah.
memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mengembangkan visi misi sekolah, serta membuat rencana kerja sekolah atau yang disingkat RKS, dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau yang disingkat RKAS. Setelah itu ada kepala tata usaha, memiliki tugas untuk pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, pengurusan dan pengelaksanaan administrasi sekolah. Setelah itu ada kepala bendahara, memiliki tugas untuk menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan administrasi keuangan sekolah. Selanjutnya ada proses bisnis. 1. Proses pendaftaran siswa. Calon siswa membuka website SMK Infocom Bogor dan login untuk melakukan pendaftaran secara online. Calon siswa diminta untuk mengisi data diri pada saat pengisian biodata calon siswa. Terus untuk mengupload KTP orang tua, akte kelahiran calon siswa, serta kelulusan, surat berkelakuan baik, dan pas foto. 2. Proses pembayaran. Setelah calon siswa sudah menginput data diri, calon siswa akan diminta konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Jika sudah, calon siswa akan diberikan virtual account untuk melakukan pembayaran pendaftaran dengan cara transfer. Jika belum, maka akan kembali ke menu isi data, lalu calon siswa akan diberikan kartu tanda daftar yang berisi nomor pendaftaran dan nomor pembayaran oleh admin sebagai bukti sudah melakukan pembayaran pendaftaran. Setelah itu ada nomor 3, yaitu proses pembuatan laporan pendaftaran. Setiap akhir gelombang, admin akan membuat laporan penerimaan calon siswa baru dan laporan keuangan penerimaan siswa yang akan diserahkan ke pihak yayasan. Selanjutnya ada activity diagram. Pertama, calon siswa membuka website SMK Infocom Bogor. Setelah melakukan login, calon siswa mengisi nama dan email, terus mengisi data diri, mengupload KTP orang tua, terus mengupload akte kelahiran calon siswa, terus mengupload surat kelulusan, mengupload surat berkelakuan baik, serta mengupload pas foto. Jika data diri calon siswa sudah benar, di sini akan mengkonfirmasi iya atau tidak. Jika data sudah benar, calon selanjutnya akan dilanjutkan dengan melakukan pembayaran. Terus setelah admin menerima pembayaran, admin akan memberikan kartu tanda bayar kepada calon siswa. Yaitu setelah calon siswa telah menerima kartu tanda bayar, calon siswa akan memberikan bukti pembayaran kepada admin. Setelah admin menerima bukti pembayaran, admin akan membuat laporan pendaftaran calon siswa. Setelah itu memberikan laporan pendaftaran calon siswa kepada yayasan, dan yayasan akan menerima laporan pendaftaran calon siswa. Dan itu selesai. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Yang pertama di sini ada dokumen masukan. Nama dokumen KTP orang tua. Fungsinya digunakan untuk melengkapi biodata calon siswa, sumber calon siswa. Tujuannya admin, media kertas, frekuensinya setiap calon siswa mengisi biodata. Jumlah 1 lembar, bentuk A1. Dan setelah itu ada dokumen akte kelahiran calon siswa. Fungsi digunakan untuk melengkapi biodata sumber calon siswa, tujuannya admin, media kertas, frekuensinya setiap calon siswa mengisi biodata, jumlah 1 lembar, bentuk A2. Setelah itu ada surat kelulusan.
ada surat berkelakuan baik, pas foto. Dan selanjutnya ada dokumen keluaran, kartu tanda, yang pertama ada kartu tanda bayar. Fungsinya digunakan sebagai bukti sudah melakukan pembayaran, sumber admin, tujuannya calon siswa, media kertas, frekuensinya setiap ada pembayaran yang dilakukan. Jumlahnya 1 lembar, bentuknya B1. Selanjutnya, nama dokumennya laporan penerimaan siswa baru. Fungsinya digunakan sebagai bukti laporan pendaftaran siswa baru. Sumbernya admin, tujuannya yayasan. Medianya kertas. Terus frekuensinya setiap akhir gelombang jumlah 1 rangkap bentuk B2. Selanjutnya ada nama dokumen laporan keuangan penerimaan siswa baru. Setelah itu ada kebutuhan sistem. Dalam pembuatan sistem, tentunya harus menganalisa sistem yang akan dibuat. Berikut analisa kebutuhan sistemnya. 1. Calon siswa. Eh, Calon siswa dapat melakukan login, terus calon siswa dapat melakukan pendaftaran, C. Calon siswa dapat mengisi pendaftaran, D. Calon siswa dapat melihat informasi. Setelah itu ada admin. Di sini admin dapat melakukan login, admin dapat melihat pengumuman, terus admin dapat mengelola data admin dapat mengelola data siswa, admin dapat mengelola data pengumuman, admin dapat membuat dan mencetak laporan, admin dapat mengakses laporan penerimaan siswa, dan admin dapat mengakses laporan keuangan siswa. Setelah itu ada yayasan. Yayasan dapat melakukan login, yayasan dapat mengakses laporan penerimaan siswa, dan yayasan dapat mengakses laporan keuangan siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Calon siswa diharuskan login untuk melakukan pendaftaran. Calon siswa diharuskan login untuk melihat pengumuman. Admin harus login untuk mengelola data admin. Admin harus login untuk mengelola data siswa. Admin diharuskan login untuk mengelola data pengumuman. Admin diharuskan login untuk membuat dan mencetak laporan. Admin diharuskan login untuk mengakses laporan penerimaan siswa. Admin haruskan login untuk mengakses laporan keuangan siswa. Yayasan dapat mengakses laporan penerimaan siswa. Yayasan dapat mengakses laporan keuangan siswa. Skenario use case. Use case name melakukan login. Requirement, user melakukan login. Goal, user dapat masuk ke halaman homepage masing-masing. Precondition, user belum melakukan login. Post condition, user sudah masuk ke halaman login. Failed end condition, gagal masuk ke halaman login. Primary actor, user. Main flow or basic path. 1. User masuk ke halaman login. 2. User mengisi form login. 3. Sistem mengecek apakah user terdapat di database atau tidak. 4. Jika ada diarahkan ke halaman admin atau homepage. Jika tidak ada memberikan pemberitahuan gagal, maaf, username dan password Anda salah. Yang kedua, pendaftaran. Use case name melakukan pendaftaran. Yang ketiga, pengumuman. Use case name melihat pengumuman. Selanjutnya, mengelola data admin. Use case name mengelola data admin. Selanjutnya, mengelola data siswa. Use case name mengelola data siswa. Selanjutnya, use case name mengelola data pengumuman. Selanjutnya, use case name membuat dan mencetak laporan. Selanjutnya, use case name mengakses laporan penerimaan siswa. Selanjutnya, use case name mengakses laporan keuangan siswa. Selanjutnya, IRD. 1. Calon siswa hanya dapat melakukan 1 kali pendaftaran. 1 pendaftaran hanya bisa 1 kali pembayaran. 1 detail pembayaran hanya berisi dari 1 pembayaran. LRS. Tabel calon siswa berisi alamat, asal underscore sekolah, nama, NISN, telepon, tanggal lahir. Terusnya pendaftaran, nama, NIK underscore ortu, NISN,
no underscore akta, no underscore daftar, no underscore SKL, pas underscore foto. Pembayaran berisi nama, no underscore bayar, no underscore daftar, pas foto, tanggal lahir. Detail pembayaran berisi no underscore bayar, no underscore daftar, tanggal underscore bayar, total underscore bayar. Sequence diagram berisi ada aktor calon siswa. Selanjutnya ada boundary form pendaftaran, ada controller pendaftaran, ada entity pendaftaran, ada controller pembayaran, ada entity pembayaran, ada entity detail pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam Fiansyah. Saya Adam Fiansyah, kemudian di sini ada desain antarmuka. Yang pertama ada halaman homepage, kedua ada halaman login, ketiga ada halaman registrasi, keempat ada halaman profil, kelima ada halaman jurusan, keenam ada halaman kontak, ketujuh ada halaman pengumuman, kedelapan ada halaman PSB, kesembilan ada halaman admin login, ke-10 ada halaman dashboard admin, ke-11 ada halaman data siswa, ke-12 ada halaman data jurusan, kemudian ada halaman pengumuman admin, lalu ada halaman data pembayaran admin. Kemudian di sini ada struktur navigasi, bisa dilihat di sini ada login, kemudian ada admin, kemudian ada calon siswa, terus seterusnya. Lalu ada spesifikasi file calon siswa, nama filenya calon siswa, akronimnya calon underscore siswa.sql, fungsinya untuk menyimpan data calon siswa, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file master, akses file random, media hard disk, panjang record 64 byte, field key-nya nama, software-nya MySQL. Di bawahnya kemudian ada tabelnya. Nomor 1 ada elemen data nama, akronimnya nama, tipe varchar, ukurannya 128 dengan keterangan primary key. Kedua ada tanggal lahir dengan akronim tanggal lahir, tipenya date, ukurannya 15. Nomor 3 ada NISN dengan akronim NISN dengan tipe char, ukurannya 10. Nomor 4 ada alamat, akronimnya alamat, tipenya varchar, ukuran 128. Nomor 5 ada asal sekolah, akronimnya asal underscore sekolah, tipenya varchar, ukurannya 25. Kemudian ada nomor 6, telepon dengan akronim telepon, tipenya varchar, ukuran 16. Lalu ada spesifikasi file pendaftaran. Nama filenya pendaftaran, akronim pendaftaran.sql, fungsi untuk menyimpan data pendaftaran, organisasi file, indeks sekuensial, tipe filenya char, akses filenya random, media hard disk, panjang record 64 byte, file key-nya NISN, software MySQL. Nomor 1 ada nama, akronim nama, tipe filenya varchar, ukuran 128 dan keterangan primary key. Nomor 2 nick orang tua, akronim nick ortu, tipe varchar, ukuran 16. Nomor 3 ada NISN dengan akronim NISN, tipenya char, ukurannya 10. Nomor 4 ada nomor akta dengan akronim nomor underscore akta, tipenya varchar, ukurannya 11. Nomor 5 ada nomor daftar dengan akronim nomor underscore daftar, tipenya char dengan ukuran 10. Nomor 6 ada nomor SKL, akronimnya nomor underscore SKL, tipenya varchar, ukuran 25. Nomor 7 ada pas foto, akronimnya pas underscore foto. Ya, kemudian ada file pembayaran, formatnya hampir sama seperti dua yang tadi sebelumnya. Sama seperti ada detail pembayaran, formatnya sama seperti yang atas. Lalu struktur kode akan dibacakan oleh Salma Dita Ayub. Struktur kode NISN bisa dilihat di sini dengan keterangan nomor NISN, nomor induk nasional, siswa nasional, menunjukkan nomor calon siswa, lalu ada tahun, menunjukkan tahun kelahiran siswa, lalu ada kode unik yaitu nomor yang membedakan satu siswa dengan siswa lainnya. Lalu ada struktur nomor daftar, struktur nomor bayar. Terus saya Adam Fiansyah. Di sini ada pembuatan kode program. Yang pertama ada kode program homepage, lalu ada kode program untuk login. Kami hanya memberi contoh 2. Lalu ada pengujian ada black box testing. Nomor 1 ada skenario pengujian, mengosongkan semua data login, lalu mengklik tombol login. Test care-nya username kosong, password-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan username dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Nomor 2 ada skenario pengujian, hanya mengisi username dan mengosongkan password, lalu mengklik login. Test care-nya username Google Sumsum, contohnya kosong, passwordnya kosong.
sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal username atau password Anda salah. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Nomor 3 ada skenario pengujian, hanya mengisi password dan mengosongkan username lalu mengklik login. Dengan test care username kosong, passwordnya 123456 misalkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal username atau password Anda salah. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang keempat ada skenario pengujian, menginput data login dengan benar lalu mengklik login. Test care-nya username bubur sumsum, password 123456. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima login dan akan menampilkan menu beranda pendaftaran siswa baru. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Pemeliharaan, kemudian di sini ada pemeliharaan, spesifikasi, sistem operasi, kebutuhan di Microsoft Windows 10, prosesor Intel Core i3 dengan RAM 4GB, hard disk 500GB, layar LED 14 inci, keyboard QWERTY, printer inkjet printer, mouse advanced optical tracking, software bahasa pemrograman PHP, JavaScript, HTML, dan CSS, aplikasi pendukung SMPP, Visual Studio Code, DBMS, PHP MyAdmin. Bab 4 penutup akan dibacakan oleh Salma Dita. Ayo. Yang terakhir bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan yang kami buat yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis website ini telah selesai dibuat melalui beberapa proses perancangan, kemudian diimplementasikan. Dengan adanya website ini dikembangkan dapat mempermudah para calon siswa atau wali siswa untuk melakukan pendaftaran ke SMK Infocom Bogor. Adapun saran yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Ini perlu upaya pengembangan lebih lanjut seperti fitur-fitur yang dapat ditambahkan agar website menjadi lebih sederhana dan menarik bagi pengguna. Lalu ada daftar pustaka. Dan terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.